Materialisme sangat cinta pada dunia, baik itu harta, tahta, maupun syahwat pada lawan jenis, atau bahkan sesama jenis. Ia bisa mencintai salah satunya, atau bahkan ketiganya sekaligus. Materialisme bukan saja menjangkit kaum ateis, melainkan pula kaum beragama yang terjerembab pada cinta dunia. Pertanyaannya kemudian, apakah materialisme terselubung itu? Mengapa materialisme menguasai dunia barat dan kemudian ditransfer di seluruh antero dunia belakangan ini, dan bagaimana pula memurnikan ibadah kita hanya pada Allah sembari mengeluarkan materialisme dari ibadah kita? Secara garis besar, hanya ada dua pandangan dunia manusia, yaitu pandangan dunia materi dan pandangan dunia tauhid di sisi yang lain. Pandangan dunia sendiri diartikan sebagai sistem pengetahuan manusia sebagaimana adanya. Sementara pandangan dunia materi adalah pandangan dunia yang meyakini bahwa materi adalah hakikat dari dunia ini atau asal-usul dari dunia ini. Karena kecintaannya pada dunia, pandangan dunia materi tentunya akan takut mati atau meninggal dunia. Sebab itu berarti ia meninggalkan seluruh harta, tahta, dan syahwat yang telah lama ia sembah selama ini. Beberapa dari mereka mengklaim tidak takut mati karena kematian katanya adalah sesuatu yang alamiah adanya. Inilah yang kemudian disebut sebagai naturalisme. Namun sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya ia takut terhadap fenomena setelah mati. Kecenderungan terhadap materi atau materialisme sudah bermula sejak iblis pertama kali menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan dalih Adam tercipta dari tanah, sementara ia atau iblis tercipta dari api. Apa yang tampak di depan mata iblis adalah kesombongan materialistik, yang mana ia merasa bahwa ia lebih baik dikarenakan asal-usul dari dirinya, atau dengan kata lain feodalistik. Materialisme kemudian dengan cepat menjalar pada keturunan Nabi Adam alaihissalam karena hasutan iblis tentunya, yaitu mulai dari tipu daya dan pembunuhan yang kita sebut sebagai materialisme kekuasaan, kerakusan terhadap harta seperti yang dilakukan oleh Korun, sehingga ada yang kemudian kita sebut sebagai harta Korun. Ini adalah materialisme ekonomi, hingga kepada homoseksualitas kaum Nabi Lut alaihissalam yang kita sebut sebagai materialisme seksual. Di abad digital ini, materialisme terlihat dari kecenderungan kita untuk menyembah atau bahkan disembah di dunia maya. Eksistensi manusia kini diukur dari seviral apa dia di dunia maya, sebanyak apa followersnya, like-nya, atau viewersnya. Tantangan materialisme ke depan tentunya akan jauh lebih sulit jika kita tidak mengenal hakikat dari diri kita sebagai makhluk dan kita tidak mengenal zaman di mana kita hidup. Sehingga Atsar Sayyidina Ali karramallahu wajahu, didiklah anakmu sesuai dengan konteks zamannya. Materialisme yang cenderung pada materi tentu bertolak belakang dengan pandangan dunia tauhid yang cenderung kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jika materialisme menjadikan dunia sebagai tuhannya, maka pandangan dunia tauhid menjadikan dunia sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika materialisme menjadikan indera sebagai satu-satunya alat pengetahuan, maka pandangan dunia tauhid menjadikan indera hanya sebagai tahap pengetahuan pertama untuk membawanya kepada tahap pengetahuan kedua, yaitu akal. Bahkan ada pula pengetahuan yang tanpa melalui indera, misalnya metafisika, matematika, bahkan termasuk juga logika. Jika materialisme menilai manusia berbuat baik karena ingin diperlakukan baik atau etika pribadi, maka pandangan dunia tauhid menilai bahwa kita berbuat baik dikarenakan fitrah kemanusiaan kita untuk meneladani yang maha baik, dalam hal ini Tuhan. Itulah perbedaan filosofis antara pandangan dunia materi dan pandangan dunia tauhid. Semestinya materi hanya digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan justru menuhankan materi itu sendiri. Karena materi seperti yang kita tahu adalah ciptaan, sangat tidak masuk akal untuk menyembah sesama ciptaan. Benar bahwa kita hidup di dunia tentu membutuhkan dunia atau materi, namun kebutuhan akan dunia bukan untuk dijadikan tujuan, melainkan hanyalah jalan untuk sampai pada tujuan, dalam hal ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali alaihissalam beratsar, dunia adalah tempat yang baik untuk disinggahi, namun bukan tempat yang baik untuk ditinggali.
Apa sebenarnya faktor yang membuat masyarakat barat yang kemudian mentransfer paradigmanya itu untuk cenderung berpandangan dunia materialisme? Mutahari menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Materialisme, antara lain, pertama, kaum agamawan dan filosof dan kaum ilmuwan di barat itu tidak mumpuni dan tidak memadai dalam menjelaskan ide agama gereja yang antropomorfis, ide filsafatnya juga maupun ide ilmiah tentang Tuhan. Faktor kedua yang membuat barat cenderung pada materialisme adalah oposisi binar antara agama versus kehidupan atau sekularisme. Barat kemudian menyuruh kita untuk mengikuti ajaran gereja atau justru mengikuti ajaran ilmuwan. Tidak ada kesatuan antara ilmu pengetahuan atau sains dengan gereja. Faktor ketiga yang membuat barat cenderung pada materialisme adalah perbuatan yang amoral yang kemudian mempengaruhi keyakinannya. Sebagaimana sabda Rasul SAW bahwa dosa-dosa itu menghitamkan hati. Dan faktor terakhir yang membuat barat cenderung pada materialisme adalah ukuran kesuksesan di barat, dan parahnya ini juga ditransfer ke seluruh dunia termasuk Indonesia, adalah yang paling berkuasa, yang paling kaya, yang tampil menarik, itulah sukses, baik itu di hadapan lawan jenis maupun sesama jenis. Semua penganut ateis sudah pasti materialisme. Mereka berbahaya bagi kaum beragama dan sangat terlihat jelas di depan mata kita. Bahkan dia memproklamirkan ateismenya. Mereka lah yang kemudian kita sebut sebagai kaum kafir. Namun yang lebih berbahaya dari kaum kafir adalah materialisme terselubung, yaitu kaum beragama yang beribadah bukan karena Allah, melainkan karena motivasi duniawi. Inilah kaum munafik yang bisa saja menjangkit di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, hidupkan agama ini tapi jangan hidup dari agama ini. Kaum munafik justru menjadikan agama sebagai alat pemuas akan nafsu dunianya. Jika pandangan dunia tauhid menjadikan dunia sebagai alat menuju Tuhan, maka materialisme terselubung justru sebaliknya, menjadikan Tuhan sebagai alat pemuas nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Materialisme tidak menjamin kebahagiaan tentunya. Tidak sedikit dari mereka yang justru depresi dan berujung pada bunuh diri. Pandangan dunia tauhid pun tidak dilarang untuk memiliki dunia, selama hanya dijadikan alat, bukannya tujuan. Akhirul kalam, janganlah menyembah dunia, menghina dunia, atau pura-pura menghina dunia padahal menyembahnya secara sadar maupun tidak sadar. Karena penyembah dunia adalah kaum materialisme atau kaum kafir. Penghina dunia adalah kaum yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Sementara penghina dunia padahal menyembahnya secara terselubung adalah kaum munafik, golongan materialisme terselubung. Sebagai gantinya, jadikanlah materi atau dunia sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, pencipta dunia, langit, dan seluruh alam semesta. Selamat meninggalkan materialisme terselubung.